Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menyebutkan, posisi Indonesia saat ini dalam kondisi perspektif ancaman. Dalam perspektif itu, Indonesia dalam kepungan negara barat seperti Amerika Serikat, China dan negara-negara tetangga. Saat ini, posisi yang perlu diwaspadai, kata dia, adalah keberadaan Masela di Maluku Tenggara. Posisi Masela diketahui tidak jauh dari Timor Leste dan mengarah ke Darwin, Australia. Dekat Darwin ada 1.500 marinir Amerika di sana. Akan ditingkatkan menjadi 2.500, tentunya kita bertanya, kenapa ke situ, emangnya pesiar, kata Gatot di acara Indonesianisme Summit di Grand Sahit Jaya, Jakarta, Sabtu 10 Desember 2016. Sementara itu, Australia sedang membangun pangkalan pendaratan di sekitar wilayah yang sama. Gatot mengaku setelah mendapat informasi itu, dirinya langsung mengecek ke lapangan. Gatot bertolak ke Darwin dan mencoba melihat ke dekat lokasi menggunakan bot sewaan. Ke sana saya pura-pura kunjungan ke Darwin, 1,5 jam saya menyewa bot pariwisata. Saya melihat 2 pangkalan militer sudah jadi. Padahal Australia adalah negara kontinental, untuk apa marinir, ujarnya. Ia mengingatkan lagi mengenai lepasnya Timor Timur yang kini menjadi Timor Leste. Kita tidak tahu bahwa sebenarnya yang diperebutkan di Timor Leste adalah Greater Sunrise, di Laut Timur yang kaya akan energi itulah yang diperebutkan, kata Gatot. Panglima TNI mengingatkan agar jangan sampai masalah ini lepas seperti kasus Timor Leste. Blok masalah pun kalau tidak waspada seperti ini, tuturnya. Ancaman lain adalah konflik Laut Cina Selatan, LCS. Ia mencontohkan, 3 kapal nelayan Cina yang ditangkap armabar TNI AL, semuanya dikawal kapal Coast Guard negara itu. Berarti Cina mengakui itu adalah pantainya, maka nelayan dikawal oleh penjaga pantai, katanya. Belum lagi, Gatot menyayangkan ngototnya Cina dan Presiden Xi Jinping untuk menolak keputusan arbitrase yang memenangkan gugatan Filipina atas bagian di LCS tersebut. Sementara itu, dari negara-negara tetangga, Gatot menyoroti adanya latihan militer bersama negara-negara persemakmuran Inggris beberapa waktu lalu, yakni Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura. Kita pernah punya masalah sama mereka semuanya. Kemarin mereka sudah menjadi fakta pertahanan dengan mengadakan latihan bersama, melibatkan 3.000 personel, 71 pesawat, 11 kapal, ujar Gatot. Gatot merasa tidak sreg dengan langkah tersebut dan memprotes aksi tersebut. Jadi, wilayah Indonesia yang punya kepentingan. Tidak ada sahabat dalam kompetisi global. Karno pernah mengingatkan, negara-negara akan iri atas kekayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan bukan suatu kebetulan. Presiden Jokowi pada saat disumpah, beliau mengatakan, kaya akan sumber daya alam justru bisa menjadi petaka. Dari ini Pak, krisis ekonomi, kemudian persaingan global. Sekarang kita melihat Indonesia. Saya buka saja ini. Di Darwin, jaraknya kurang lebih 479 km dengan Selaru. Di situ ada Pulau Marcella dan ada Blok Marcella. Di Darwin ada kurang lebih 1.250 sampai 2.500 ditingkatkan marinir Amerika. Ada apa? Boleh dong saya khawatir sebagai Panglima TNI. Yang kedua, masalah Laut Cina Selatan. Semua kapal-kapal yang ditangkap oleh Angkatan Laut, yang 3 kejadian terakhir dikawal oleh Coast Guard. Berarti menyampaikan Coast Guard adalah penjaga pantai. Beliau mengatakan itu adalah pantainya, padahal di dalam zona ekonomi eksklusif Laut Indonesia. Dan yang terakhir, Filipina mengklaim lewat pengadilan internasional dan hasilnya pada tanggal 12 Juli 2016 pengadilan internasional arbitrase mengatakan Laut Cina Selatan tidak, yang diakui adalah Filipina. Tetapi 1 hari kemudian
Presiden Tiongkok mengatakan bahwa Cina tidak akan ada aturan lain pun yang mengatur masalah Laut Cina Selatan. Dan Wakil Menteri Luar Negeri mengatakan ditetapkan zona pertahanan udara. Siapapun yang lewat harus laporan. Ini juga potensi konflik di sekitar kita. 2. Yang ketiga, Five Power Defense Arrangement. Negara-negara persemakmuran Inggris, Australia, Singapura, Malaysia. Tiga-tiganya pernah punya masalah dengan kita. Dan New Zealand. Pada saat saya pangkostrat, saya tanya kepada Menteri Luar Negeri, FPDA itu apa? Nggak usah dipikirin Pak Gatot. Nggak pernah ada kegiatan apapun juga. Tetapi tanggal 14 sampai 21 Oktober, saya diundang untuk menyaksikan latihan besar-besaran FPDA. Ada apa itu? Negara di sekitar kita. 3 Pak Kari. Di dalam negeri, Tiongkok pernah kalah dengan Prancis dan Inggris, walaupun tentaranya kuat. Tetapi didahului dengan perang candu. Sehingga rakyat dan tentaranya kena candu, akhirnya kalah, harus menggadaikan Hong Kong dan Taiwan. Dan sekarang, 2% atau 5 juta penduduk Indonesia terkena narkoba, dan itu adalah fenomena gunung es. Setiap tahun 15.000 meninggal. Fenomena gunung es pasti di bawahnya lebih besar. Hampir setiap saat, bosan kita mendengarkan laporan dari kepolisian maupun BNN. Menangkap sekian kilo sabu, sekian kilo sabu tiap hari. Dan itu transitnya di Malaysia. Dan sampai sekarang, BNN belum bisa nembus ke Malaysia karena tidak diizinkan. 4. Teroris. Sama-sama kita tahu. Di Syria, banyak yang dilatih, bahkan anak-anak dilatih di sana. Brunei mengatakan apabila di Syria sudah tidak aman, maka kembali ke daerahnya masing-masing melakukan khilafah. Dengan apapun kamu melakukan. Brunei menyampaikan seperti ini, tidak lama kemudian di Prancis menggunakan kampus ditabrak, tidak lama kemudian dengan pisau pendeta ditusuk. Indonesia punya undang-undang teroris, undang-undang pidana teroris, berbuat dulu baru. Jadi Indonesia tempat yang paling enjoy untuk teroris di sini. Kita tinggal tunggu saja. Kenapa saya katakan demikian? Libya, Irak, Syria, semuanya dicap. Pertama kali hanya permasalahan dalam negeri. Terus dicap teroris, pasukan polisi masuk, bagi-bagi. Karena punya energi. Energi habis, akan pindah ke Indonesia. Bisa juga karena Brunei juga mengatakan bahwa basis teroris nanti adalah di Filipina Selatan, Jolo. Kita datang ke Jolo, bawa senjata, nggak akan diapa-apain. Pakai bendera ISIS, nggak diapa-apain. Dan ISIS sekarang sudah berubah menjadi Islamic State. 5 Pak Kandi. Yang ke-6, persaingan ekonomi. Kalau kita bersaing bersama-sama, kemampuannya sama, kita bisa mengukur. Saya Pak Tito sama, nggak usah peduli. Toh pertandingannya belum tentu menang. Tapi kalau ada yang menonjol, pasti dikeroyok. Indonesia pada tahun 2015, pertumbuhan ekonominya 4,74. Bayangkan. Tetapi GDP P3 itu nomor 8 di dunia, di atasnya Inggris dan Prancis. Kalau kita lihat pertumbuhan 4,74, itu nomor 8 di dunia. Bagaimana dunia? Dan Indonesia juga merupakan negara yang luar biasa. Yaitu negara yang kepercayaan konsumennya tertinggi nomor 3 di dunia saat ini. Kemudian juga sebagai negara peringkat kedua dunia, negara yang paling optimis. Sebagai bukti, awal tahun kita masih 5,1% pertumbuhan ekonomi. Kemarin BPS mengatakan 5,2%. Dan yang paling menakutkan negara tetangga adalah pada saat sebelum teks amnesti diundangkan. 1 Singapura dolar sama dengan 9.843, 34 rupiah. Dan ringgit Malaysia
3.280. Begitu besoknya diundangkan, terkoreksi 134 untuk dolar Singapura dan ringgit 147. Bayangkan, negara Singapura yang tenang, Malaysia yang tenang, ekonominya stabil, tiba-tiba gara-gara Indonesia tax amnesty turun. Dan sekarang semuanya terkoreksi 275 untuk dolar Singapura dan 116 untuk Malaysia. Ke-66 inilah, Bang Kardi, pasti semua kejadian di dalam negeri akan dimanfaatkan untuk menggoyang. Inilah yang dikatakan. Mengapa demikian? Karena Indonesia kaya akan energi, kaya akan cadangan pangan, lautnya, dan ini pasti ada invisible hand. Inilah sebenarnya yang saya khawatirkan. Tetapi, saya katakan tadi, saya bersyukur bahwa umat Muslim Indonesia yang menjadi benteng terakhir Islam yang demokrasi, yang paling terakhir menjadi gambaran Islam yang rahmatan lil alamin, bisa dibuktikan. Dan yang paling parah lagi adalah kebijakan presiden, pemerintah untuk memberikan peluang bisnis menengah ke bawah secara bebas berkompetisi sehingga tumbuh, dan pembangunan tidak bersentral di Jawa. Ini kira-kira perspektif ini, sehingga saya mengajak semuanya, kita melihat benar-benar bahwa kita ini akan diganggu terus, karena kalau kita maju, negara-negara lain juga khawatir. Begitu Bang Andi.